membuat penyusunan dokumen proyek. Yang kedua adalah identify stakeholder. Nah, dari dua proses itu diambil dari knowledge area mana? Pertama diambil dari knowledge area integration management. Terus yang kedua diambil dari knowledge area stakeholder engagement. Jadi pada proses inisiasi yang terpenting adalah bahwa proyek itu mendefinisikan apa yang harus dikerjakan atau kegiatannya apa saja yang dirumuskan dalam dokumen proyek. Atau kalau Anda bisa jadi proposal, bisa jadi yang lain-lain, tapi proposal itu belum disetujui. Kalau sudah disetujui menjadi dokumen proyek. Isinya nama proyeknya apa, tujuannya apa, fungsi utama atau skop utamanya apa, berapa lama, lokasinya di mana, dan lain-lain. Termasuk tenaga ahli yang diperlukan berapa. Jadi itu namanya dokumen proyek, menunjukkan apa yang harus dikerjakan. Setelah itu stakeholder mana saja yang terlibat, yang punya proyeknya itu siapa, yang mengelola siapa, pendananya siapa, usernya siapa, dan seterusnya. Jadi dengan rumusan di inisiasi itu kita tahu proyeknya apa, terus siapa yang terlibat itu terkait dengan proyek yang kita kembangkan. Maka jelaslah dengan begitu proyek sudah siap untuk dikerjakan, tetapi belum bisa dikerjakan. Untuk bisa melakukan atau mengerjakan proyek tersebut, kita harus melakukan perencanaan di tahap kedua. Tahap kedua itu adalah perencanaan, planning. Apa yang kita lakukan di planning itu ada banyak proses, 24 atau 22. Nah itu artinya di planning itu seluruh knowledge area yang ada kita rencanakan di situ. Seluruh ilmu pengetahuan, seluruh pekerjaan kita buat, kita cari di situ, kapan dimulainya dan lain-lain. Urutannya yang pertama adalah, nah itu yang namanya develop project management plan. Itu menyusun perencanaan proyek atau dokumen perencanaan proyek. Itu yang harus kita lakukan di tahap perencanaan. Terus apa isinya? Ya di awal isinya ya umum aja. Apa itu rencana proyek, tujuannya apa, pendahuluan dan lain-lain. Baru nanti isinya adalah 9 item knowledge area berikutnya. Yang terutama adalah yang 3 atau 4 pertama itu. 3 pertama itu yang menentukan. Yang pertama adalah setelah kita develop project management plan, isinya uraian umum. Yang kedua adalah scope manajemennya. Jadi di dalam rencana itu skopnya ditentukan. Apa itu skop ya? Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Maka di skop itu menggambarkan ruang lingkup kerja proyek dan batasan masalahnya. Jadi proyek hanya mengerjakan apa yang dituangkan di dalam skop dan membatasi apa yang tidak dikerjakan. Itu namanya batasan masalah. Itu kita kenal boundary. Nah, prosesnya yang dilakukan adalah, ini di planning adalah plan scope management, collect requirement, identify scope, create WBS. Cuma 4 itu prosesnya. Jadi plan scope management itu menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan. Tugas, ingatnya. Tugas itu adalah apa yang harus kita kerjakan, tapi kita nggak tahu kapan mengerjakannya, di mana dan lain-lain. Tapi hanya tahu apa yang harus dikerjakan, terus fungsinya apa, fungsi utamanya.
Jadi dengan begitu tugasnya harus dicari dulu. Caranya collect requirement, mengumpulkan requirement. Caranya gimana? Bisa dengan wawancara, bisa dengan belajar, baca dokumen, bisa dengan kuesioner, dan lain-lain. Cara nyusunnya adalah tergantung dari metode yang Anda gunakan. Oke, collect requirement, baru setelah dikumpulkan apa sih maunya, apa sih keinginan dari user, dan lain-lain dari narasumber yang ditetapkan. Setelah kita tahu apa kebutuhannya, baru kita susun requirement-nya menjadi scope. Scope berarti apa saja yang kita kerjakan. Maka di situ identify scope. Identify scope. Identify scope berarti contoh kalau kita ngomong di identify scope di dalam RPL itu misalnya ya analisis, design, implementation, dan operation itu adalah tugas untuk mengembangkan ini. Tapi skop awalnya namanya pengembangan sistem. Di dalam dokumen charternya ada pengembangan sistem. Nanti jadi kita collect kebutuhannya, sistem apa sih? Mungkin sistem administrasi kemahasiswaan gitu, itu diambil di survei, baru nanti kita pecah menjadi di dalamnya ada proses-proses yang memecah menjadi scope, berarti analisis, desain, implementation, dan lain-lain. Desain nanti kita pecah menjadi analisis. Tujuan akhir dari analisis itu adalah menghasilkan spesifikasi requirement. Caranya gimana? Ya harus melalui wawancara, kuesioner ataupun yang lain-lain, mendokumentasikan requirement. Nah, dari situ kita dokumentasikan, keluarlah spesifikasi requirement yang dalam bahasa kita, bahasa RPL itu menjadi functional dan non-functional requirement. Jadi functional requirement itu ada apa yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi kita, sistem aplikasi kita. Non-functional itu menceritakan kinerjanya seperti apa. Itu yang namanya. Nanti kita lihat detail di minggu depan, setelah ITS. Nah, setelah itu kita detailkan sampai sedetailnya. Beranak pinak itu ya, seperti tri atau struktur organisasi sampai ketemu yang kita sebut task. Jadi task itu contoh dalam bikin spesifikasi requirement menjadi collect requirement, keluarlah functional requirement nanti digambarkan menjadi use case dengan kelas diagram, sequence diagram, dan lain-lain, keluar sampai senario. Misalnya senario berarti kita terakhir membuat senario 1, membuat senario 2, membuat senario 3. Nah, isinya apa senario 1, isi apa senario 2, dan seterusnya merupakan task dari kegiatan penyusunan spesifikasi. Nah, setelah itu setelah diidentifikasi disusun ininya, organisasinya. WBS tadi, WBS itu diorganisasikan. Kegiatan ini punya anak apa, dan seterusnya. Kayak daftar isi buku salah satu bentuknya. Kayak bikin daftar buku sampai ketemu tugas-tugas yang asli. Contoh kalau kita bikin daftar isi buku kan kita tahu apa yang dikerjakan
tetapi belum bisa dikerjakan, belum ada penjelasan detailnya, hanya sampai kata-kata yang menyatakan tugas yang dikerjakan. Setelah ketemu itu baru disusun WBS-nya. Jadi target akhir dari scope management adalah WBS. Jadi dengan begitu WBS kita punya susunan misalnya. Jadi untuk desain ya scope keduanya desain bisa menjadi desain database, desain functional, bisa desain UI anaknya, terus desain database dipecah atau punya anak lagi menjadi desain functional, konseptual, desain logical, desain physical. Mungkin desain physical ngeluarin tabel-tabel itu udah terakhir, desain physical udah. Terus untuk desain UI mungkin bikin side plan-nya dulu, struktur UI-nya, terus baru menyusun UI 1 apa, UI 2 apa, UI 3 apa, dan seterusnya. Jadi UI ini punya anak lagi enggak, UI punya anaknya punya anak enggak, sampai struktur paling ujung kalau belajar tree itu sampai leaf. Leaf adalah representasi dari task di dalam scope management kalau dalam konteks kita sekarang. Untuk fungsional juga gitu, fungsional jadi fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Fungsi 1 punya apa lagi, dipecah menjadi use case, sequence diagram, class diagram, dan lain-lain. Nanti use case-nya dipecah lagi menjadi senario 1, senario 2, senario 3. Maka ketemulah paling ujung nanti kita bikin senario 1, senario 2, senario 3, baru dibuatlah algoritmanya. Maka kita ketemu struktur tree dalam bentuk seperti daftar buku atau seperti susunan tree atau seperti susunan organisasi ya, yang isinya adalah tugas-tugas. Ingat tandanya tugas isinya. Tugas adalah what to do. Nah, setelah kita punya itu, maka kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi, setelah kita punya tugas-tugas tadi dalam scope, kita lakukan di schedule management. Prosesnya adalah plan schedule management, define scope. Ingat, define activity, Kalau di atas tadi adalah identify scope, ketemu tugas kecil-kecil. Tugas tadi menunjukkan apa yang harus dikerjakan, baru kita define activity. Bukan scope, define activity. Apa artinya define activity mana? Activity itu diambil dari scope-scope yang tadi, yang kecil-kecil, tugas dari task. Dari task tadi dikonversi menjadi activity. Di sini adalah define. Define itu lebih detail sudah. Mendefinisikan pekerjaan yang lebih detail. Termasuk mengurutkan sequence activity. Tugas apa dulu? Misalnya ada 3. Data, membuat data, membuat UI, membuat fungsional, duluan mana? Nah, kalau memang sejajar ya dibikin paralel. Kalau mana yang duluan, dibikin duluan. Yang menentukan siapa? Desainer Anda. Jadi Anda boleh merumuskan, oke, bikin database dulu, baru bikin UI. Atau Anda merumuskan, bareng aja UI dengan database-nya. Jadi keputusannya ada di desainer. Nah, activity contoh ya. Satu task yang ada di scope itu bisa berelasi menjadi satu activity atau satu kegiatan. Bisa lebih dari satu kegiatan. Jadi, tapi relasinya adalah task dikonversi menjadi activity. Task itu di scope management,
activity ada di schedule management. Satu task bisa diterjemahkan atau dikonversi menjadi satu activity saja, bisa juga menjadi lebih dari satu activity. Di activity, di task tugasnya identify, merumuskan namanya apa, tujuannya apa, udah. Di activity merumuskan lebih detail tujuan apa, gimana mencapainya. Gimana mencapainya, maka dituangkan kapan mulainya, kapan dikerjakannya, kapan selesainya, setelah kapan selesainya, berapa lama. Jadi definisi dalam konteks kita sekarang, define activity itu merumuskan kegiatan tugas ini dikerjakan melalui activity apa saja, kapan mulainya, kapan selesainya, berapa lama. Tapi pada saat di task kita nggak tahu. Contoh tadi, tasknya adalah tasnya adalah membuat UI 1. Tujuannya adalah UI untuk entry data mahasiswa misalnya. Udah itu aja. Gambarnya kayak gimana nggak tahu. Kapan dikerjakannya nggak tahu. Yang penting ada tugasnya itu. Baru dirinci, didefinisikan ke dalam activity atau di schedule. Jadi membuat UI 1 yang fungsinya adalah entry data mahasiswa, dimulainya hari Senin tanggal 1 misalnya, berakhir tanggal 3 selama 2 hari misalnya. Itu definisinya. Terus activity itu apakah duluan dengan UI 1 dengan UI 2? Nah, kalau ada UI 1, UI 2 yang harus direncanakan. Kalau orangnya cuma satu orang, ya UI 1 sama UI 2, atau UI 2 dan kemudian UI 1, ya berarti harus sequence. Karena kita nggak mungkin mengerjakan dua pekerjaan pada saat yang sama. Tapi di saat UI 1 dan UI 2 urutannya bisa dibolak-balik, terserah. Baru bisa dilakukan paralel. UI 1 dan UI 2 dikerjakan tanggal 1 sampai tanggal 3 sama bareng, berarti paralel. Oke. Nah, setelah itu sequence activity-nya baru durasinya tadi ditentukan, udah masuk 3 hari. Jadi kapan mulai, kapan selesainya, baru develop schedule. Jadi semua activity atau semua task yang di atas tadi diterjemahkan menjadi activity, bisa 1, bisa 2, terjemahannya ini relasinya. Nah, 1 dalam definisi artinya ada mulai, ada selesai, dan ada durasi, ada urutan. Baru seluruhnya kalau udah jadi disusun menjadi yang kita sebut schedule. Jadi nanti kita punya schedule. Schedule misalnya pertamanya collect requirement, misalnya menyusun requirement, isinya wawancara, bahan penyusunan dokumen spesifikasi, diturunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan apa saja, nggak usah didetailkan saya. Terus misalnya untuk progres skop berikutnya adalah melakukan desain yang diterjemahkan menjadi desain data, desain UI, dan desain aplikasi, dipecah lagi menjadi desain logical, konseptual, logical, dan physical. Baru nanti physicalnya disusun menjadi penyusunan tabel-tabel, tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan lain-lain. Nah, tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan lain itu adalah sudah terakhir dari kegiatan tasnya. Menyusun tabel 1, menyusun tabel 2, menyusun tabel 3. UI-nya juga begitu, UI untuk UI 1, UI 2, UI 3, UI 1 untuk mahasiswa, UI 2 untuk dosen, dan lain-lain.
baru diterjemahkan ke activity. Kapan penyusunan tabel 1 dilakukan, kapan mulai, kapan selesai, berapa lama. Terus UI juga begitu. UI 1, kapan mulainya, kapan selesainya, berapa lama. Dua-duanya itu diurutkan dulu sesuai yang saya ceritakan tadi, mana yang duluan. Kalau semua udah jadi, maka akan kebentuk sendiri daftar isi bukunya yang kita sebut schedule yang kita. Jadi Anda punya schedule nanti isinya 1, requirement 2, design 3, implementation 4, operation. Terus anaknya requirement apa, anaknya design apa, anaknya implementation apa. Contohnya implementation itu biasanya coding, testing 1, testing 2, testing 3, dan seterusnya. Maka keluarlah yang kita sebut schedule. Di dalam schedule nanti ada kapan mulai, kapan selesai, ada durasi. Jadi nanti untuk misalnya codingnya mulainya dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Maaf. Terus semuanya disusun. Kuncinya pada saat semua sudah kita susun, kita namanya prosesnya develop project management plan. Kita ketemulah, develop atau create schedule, project schedule. Maka kita punyalah kumpulan kegiatan yang sudah kita definisikan di dalam project kita. Namanya schedule. Nah, schedule ini bisa dirubah, masih boleh dirubah-rubah, disesuaikan sebelum disepakati atau ditandatangani. Pada saat semua sudah ditandatangani schedule-nya, maka schedule tadi menjadi istilahnya yang disebut schedule baseline. Schedule yang disepakati yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan proyek. Tidak boleh dirubah seenaknya. Jadi kalau sudah menjadi schedule baseline, sudah ditandatangani semuanya, tidak boleh dirubah-rubah. Kecuali perubahannya melalui mekanisme integrated change control. Jadi dirubahnya setelah dijalankan ternyata ada kekurangan, maka dia minta change request untuk dirubah. Tapi sebelum dikerjakan nggak boleh. Oke, itulah yang kita sebut. Nah, pada saat kita sudah punya schedule ini, udah mudah, terang, gampang di belakangnya. Contoh, schedule kita udah punya tugasnya apa saja, diterjemahkan menjadi kegiatannya apa saja, kapan mulai, kapan selesai, baru di belakangnya nanti ada cost management. Berapa sih uang yang diperlukan untuk setiap kegiatan? Muncul. Untuk survei berapa duit, untuk bikin spesifikasi data berapa duit, untuk spesifikasi aplikasi berapa duit, dan seterusnya, melalui proses yang kita sebut knowledge area cost management. Isinya gampang, cuman plan cost management, estimate activity cost, determine budget. Estimate activity cost itu yang saya sebutin sebelumnya. Kegiatan yang sudah terdefinisi tadi, berapa sih duit yang diperlukan? Untuk misalnya untuk membuat spesifikasi menggunakan wawancara misalnya. Wawancara kan perlu perjalanan, perlu peralatan, dan lain-lain untuk menuju narasumber. Berapa duit yang diperlukan? Di situ dicari. Untuk desain juga begitu, desain konseptual perlu apa? Perlu laptop, perlu orang, perlu dan lain-lain. Berapa yang diperlukan duitnya?
dan seterusnya. Jadi bisa dirinci melalui hitungan pakai uang orang dulu atau dipagukan. Misalnya 1 juta, 2 juta, dan seterusnya setiap aktiviti yang ada. Maka ketemulah kegiatan, tugasnya apa, kegiatannya apa saja, kapan mulai, kapan selesai, duitnya berapa. Terus diteruskan lagi nanti ke siapa yang ngerjakan, PIC-nya siapa. Jadi nanti tenaga ahli yang mengerjakannya siapa. Itu proses di dalam resource management. Terus quality-nya seperti apa? Nah, quality, contoh quality. Seingat saya JTK itu menggunakan, kalau formulir menggunakan untuk merumuskan requirement di JTK waktu belajar RPL pakai standar apa? Pakai formulir dari mana? Tolong jawab saya, bantu saya. IEEE, Pak. Apa? IEEE, good. Itulah salah satu bentuk representasi dari quality. Jadi tadi aktivitasnya misalnya bikin requirement, muncul requirement 1, terus menjadi mulainya kapan, selesainya kapan, harus dituangkan dalam bentuk formulir yang dibuat oleh IEEE. Maka standar kualitinya di situ. Jadi nggak boleh Anda terus ngarang sendiri. Atau Anda bikin pakai punya COBIT gitu, atau punya ISO. Karena udah disepakati quality standarnya, maka IEEE. Maka di situ quality management fungsinya salah satu itu. Jadi nanti formulir Anda diceknya berdasarkan standar quality IEEE. Parameter yang Anda gunakan sudah memenuhi belum? Kalau memenuhi maka kualitinya sudah bagus. Itu aja quality itu. Tapi kalau mau pakai standarnya COBIT ya, yang dipakai form COBIT. Cara mengujinya juga nanti pakai standar COBIT, nggak boleh pakai IEEE. Karena quality yang ditetapkan menggunakan COBIT. Gitu. Quality. Terus resource-nya, tenaga ahlinya siapa yang mengerjakan PIC-nya, setiap kegiatan tadi. Perlu material apa saja. Material itu bahan baku. Kalau Anda punya seperti USB, storage, server, laptop, dan lain-lain. Terus resource tadi ya, resource, orang, material, dan alat kerja. Alat kerja ada material tadi, storage, alat kerja itu laptop sama server barangkali atau yang lainnya. Itu adalah bagian dari resource. Termasuk kalau kita mau ini ya meja tulis juga perlu. Kerjanya di meja atau enggak. Meja tulis itu bagian dari peralatan kerja. Dirumuskan di resource management. Tapi fokusnya pada orang yang mengerjakan nanti kerja di mana, siapa yang mengerjakan, kerjanya di mana, apakah dia jadi siapa atasannya, siapa bawahannya, dan lain-lain. Proses grup proses yang dilakukan di planning scope resource management adalah plan resource management, identify activity resources. Cuman itu. Jadi siapa yang mengerjakan atau resource apa yang diperlukan di setiap activity yang tadi. Jadi estimate activity resources dan seterusnya. Jadi saya nggak akan terusin ke belakang, saya akan penekanannya di sini saja. Jadi poin utama kita kalau kita sudah menentukan 3 yang pertama, project management plan-nya, terus scope-nya, activity-nya jadi, ke belakangnya itu ngikut gampang. Tidak perlu mengacu kepada sesuatu yang lain. Tetapi kalau 3 tadi belum dikerjakan, nggak akan bisa nggak dikerjakan yang belakangnya. Cost tidak bisa diestimate kalau activity-nya belum ada. Resource tidak bisa diestimate kalau activity-nya nggak ada. Procurement juga tidak bisa, turunan berikutnya, procurement tidak bisa dilakukan kalau tidak tahu barang yang dibeli apa.
Jadi ngikut semua nanti. Kalau stakeholder juga ngikut semua, nanti kita bahas belakangan. Oke, ada pertanyaan, komentar? Pak, saya masih bingung perbedaan dari plan scope management dengan define scope itu sendiri gitu Pak. Tadi kan Bapak bilang untuk plan scope management itu mendefinisikan apa yang dilakukan dan melimitasi apa yang dikerjakan ya Pak. Nah jadi bedanya apa gitu antara plan dan define? Oke, di scope nggak ada plan, nggak ada define-nya. Di scope itu ada identify. Plan itu aja, istilahnya proses itu hanya tugasnya aja. Itu hanya pembatas saja di dalam knowledge area itu. Kalau istilahnya plan itu berarti dalam konteks perencanaan, rencanakan. Itu perintah aja, batasan aja. Tapi tugas utamanya adalah identify scope. Jadi nanti berikutnya juga gitu, ada plan, schedule, itu batasan aja. Batasan tugas. Nanti tugasnya adalah define activities. Ingat, kalau di scope itu tidak ada define, yang ada adalah identify scope. Isinya memang mengidentifikasi, termasuk di dalamnya mendeskripsikan, mungkin bukan mendefinisikan, mendeskripsikan, identify scope. Scope-nya misalnya nyusun requirement, apa itu fungsi requirement, nyusunnya, terus untuk apa tujuannya, cukup segitu aja. Tapi nanti diterjemahkan menjadi define requirement. Define requirement di situ berarti kapan mulai, kapan selesai, dan durasinya berapa lama. Nah, jadi pemahaman ini kalau yang di scope management itu task namanya, itu diidentifikasi bukan di define. Identifikasi itu menyebutkan namanya apa, tujuannya apa, dan properti-properti yang lainnya. Jadi kalau activity, contoh Anda lah, identifikasi mahasiswa, namanya siapa, alamatnya di mana, tanggal lahirnya kapan, dan lain-lain, itu adalah identifikasi mahasiswa. Terus, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Begitu Anda mahasiswa tersebut sedang mengerjakan apa kegiatannya, kapan mulainya, berapa lama, kapan selesai. Misalnya mahasiswa A tadi sedang kuliah dari jam 9 sampai jam 11 selama kurang lebih 120 atau 100 jam, misalnya 100 menit. Nah, itu adalah bagian dari define activities-nya. Jadi task tadi adalah bagian dari scope, activity itu adalah bagian dari schedule. Yang tadi kata-kata plan tadi itu hanya pembatas untuk menunjukkan bahwa itu kegiatan perencanaan. Nanti disebutin semua. Plan scope, plan schedule, plan cost, plan resource, plan risk, plan communication, dan seterusnya. Itu hanya pembatas. Ada judul, isinya yang tadi, proses-prosesnya tadi. Define scope, identify scope, create WBS. Kalau di activity, plan activity, define activity, sequence activity, estimate activity duration, sama develop schedule. Itu adalah proses-proses utama di dalam kegiatan tadi. Sebagian itu yang bisa saya jelaskan, atau masih kurang jelas, atau silakan ini kan. Ada pertanyaan lagi? Halo? Halo, ada yang lainnya, ada pertanyaan nggak? Anda masih dengan saya nggak? Jauh ini masih belum ada pertanyaan. Angkat tangan dulu semua supaya tahu bahwa Anda masih dengan saya.
Oke, good. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya harapkan jelas ya. Karena kunci ini di situ. Planning ini adalah 60% dari kegiatan proyek, kurang lebih. Kalau planning sudah dilakukan dengan baik, berikutnya itu enak sekali kita. Tinggal mengerjakan apa yang sudah terdefinisikan. Tapi kalau planning yang ngaco, itu bingung kita. Terjadi pertengkaran, keributan, karena tidak jelas pekerjaan yang dilakukan. Jadi nanti di dalam plan Anda itu ada yang namanya schedule, atau kita sebut biasanya bentuknya Microsoft Project kalau yang umum ya. Silahkan pakai yang lain kalau yang bisa. Atau bahkan pakai Excel juga nggak apa-apa. Tapi daftarnya nanti ketemu di situ. Topiknya misalnya, judulnya schedule. Kegiatan pertama nomor 1 misalnya tasnya adalah define analysis misalnya. Tas yang kedua desain, tas yang ketiga, tas besarnya ya, implementation, baru operation. Saya terjemahkan yang kedua aja yang gampang. Tas ini untuk yang desain ya, punya anak lagi, tas desain UI yang 21, 22 nanti tasnya desain database, tas 23 itu tas desain functional dan seterusnya. Jadi nanti anak punya anak lagi, desain functional punya anak, jadi 231 ya nomornya. Terus desain functional fungsi A, entry mahasiswa, data mahasiswa, fungsi 2, hitung absensi, fungsi 3 dan seterusnya. Jadi dari situ akan digunakan untuk menjelaskan desain yang tadi. Oke, baru nanti kita ketemulah rencana yang. Jadi setelah itu nanti activity-nya ketemu, siapa yang mengerjakan, PIC-nya, berapa biaya yang diperlukan, peralatan apa yang diperlukan, material apa yang diperlukan, dan seterusnya. Nanti yang lain mengikuti. Karena diperlukan sudah diketahui di situ kapan waktu mulai, waktu selesainya, alatnya nanti pengadaannya gimana, ngikut daftar itu. Jadi misalnya hari tanggal 1 akan mengerjakan, perlu laptop, sebelum tanggal 1 sudah harus ada laptop, pengadaannya nanti diatur di situ, pengadaannya mau sewa, mau beli, mau apa dan lain-lain diatur di situ. Ngikut ke target itu. Jadi ngikut ke schedule. Jadi kalau udah schedule jadi, semua harus mengikuti ke schedule itu. Tadi poin terpenting saya adalah schedule yang sudah disepakati menjadi schedule baseline. Artinya schedule tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah harus melalui mekanisme dikerjakan dulu, baru ketahuan. Oh, ini kurang waktu, kurang uang, kurang tenaga, baru mengajukan. Diproses melalui proses monitoring tadi, yang integrated change control, kalau disetujui baru plan-nya dirubah. Kurang lebih seperti itu. Oke, itulah gambaran umum kuliah kita hari ini. Meletakkan proses grup yang ada di knowledge area ke dalam tahapan di proses grup. Oke, ada pertanyaan? Lagi, komentar? Pak, Ya. terkait WBS itu kan apa yang namanya, subdivide, memecah tugas ke yang lebih detail gitu ya Pak, lebih kecil sehingga bisa di manajemen. Nah, sebetulnya sampai sekecil apa sih Pak pemecahan tugas ini? Apakah sampai step by step terperinci atau seperti apa gitu? Yang mengerjakan Anda kan ya? Pertanyaan saya tolong dijawab. Ini yang jadi tugas, yang punya tugas Anda ya? Yang proyeknya? Iya. Ya, itu kuncinya.
Kalau iya berarti Anda, berarti sekecil apa itu tergantung dari Anda. Ya, yang Anda kecil, contoh saya kasih tahu. Tugas wawancara. Ya, wawancara itu sudah cukup belum Anda nyebut wawancara gitu doang. Wawancara apa itu wawancara itu? Anda respon langsung. Wawancara adalah nyari informasi ya. Sudah kecil, cukup kecil belum itu? Menurut Anda? Anda respon dulu. Sudah cukup kecil belum? Kalau saya belum. Contohnya, kan wawancaranya di mana orangnya? Mungkin aja ada di Jakarta. Jadi untuk melakukan wawancara harus saya pecah lagi. Harus ada perjalanan menuju rumah yang diwawancara narasumber, baru melakukan proses wawancara. Perjalanan aja itu belum tentu cukup. Karena di Jakarta rumah Anda di Geger Kalong. Kita pergi mau naik kereta api. Berarti ada perjalanan itu dipecah lagi. Ada perjalanan dari rumah Geger Kalong ke stasiun, dari stasiun ke Jakarta, dari Jakarta, stasiun Jakarta ke kantor narasumber. Kenapa harus dipecah begitu? Karena waktunya berbeda-beda, biayanya berbeda-beda. Nggak bisa Anda misalnya perjalanan dari Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, dengan perjalanan dari Geger Kalong ke stasiun dibolak-balik, nggak bisa. Sekuensnya harus perjalanan dulu dari rumah ke stasiun, baru stasiun ke Jakarta. Dari stasiun punya harga sendiri, punya waktu sendiri. Waktunya duluan jam 7 sampai jam 8, nanti Jakarta jam 9 sampai jam 11 misalnya. Jadi sekuensnya beda. Nah, kalau contoh lagi, kalau yang Anda perjalanan dari rumah Anda ke stasiun Bogor ke stasiun Bandung, itu cukup nggak atau mau dipecah-pecah? Silahkan, tergantung Anda. Contoh, karena Anda mau naik Grab barangkali atau naik Gojek, nelpon dulu. Perlu nelpon itu nggak bisa langsung naik, perlu nelpon dulu seberapa jam. Setelah dia datang baru naik perjalanan, jadi dipecah menjadi dua, nelpon, kontak, baru perjalanan. Apakah nelpon perlu dipecah lagi, bisa mencet dan lain-lain, itu sih tergenang Anda, itu menjadi persoalan namanya. Sampai batas terkecil yang kita atau Anda anggap sebagai desainer sudah cukup. Nelpon Gojek misalnya, oke cukup gitu. Seberapa jam waktunya, kita tunggu seberapa jam baru datang. Nanti setelah dia Gojek datang, berarti jam 7 nelpon, seberapa jam Gojek datang, jam 7 seperempat kita perjalanan dari rumah ke stasiun. Maka dipecah menjadi dua. Terus misalnya apakah perjalanan ada bayarnya gimana? Apakah Anda mau hitung bayarnya cukup perlu waktu? Enggak. Kalau dianggap tidak perlu waktu lagi, nggak usah diidentifikasi, cukup perjalanan saja. Kalau bayarnya perlu setengah jam gitu ya, Anda pikirin itu, dipecah lagi, dan seterusnya. Jadi kuncinya, sekecil apa, intinya sekecil-kecilnya, sampai dengan dianggap bahwa tugas tersebut sudah cukup detail. Yang ngomong cukup tadi siapa? Ya desainernya. Anda dengan saya bisa beda, Anda dengan kawan Anda bisa beda. Tetapi menurut desainernya. Kalau semua desainer berrealistik, maka biasanya mendekati ke kehidupan nyata. Contoh yang tadi nelpon seberapa jam, ya pasti kalau mau berangkat harus nelpon dulu, ya baru nelpon dipecah, nelpon dan berangkat. Kalau pakai mobil sendiri ya nggak perlu nelpon, perjalanan udah cukup, perjalanan ke stasiun cukup, berarti langsung nggak perlu ada nelpon. Untuk pakai motor sendiri gitu ya, ya udah perjalanan dari rumah ke jam 7 nyampe ke stasiun jam 8, udah cukup. Jadi beda, kalau naik Grab berarti ada proses nelpon dulu, nggak bisa langsung naik, dan seterusnya. Saya pikir itu yang semoga bisa menggambarkan. Oke, ada lagi? Pak,
Jadi tadi misalnya pada konteks RPL hasil pemecahan tasnya itu yang pertama setup environment misalnya Pak, yang kedua setup base projectnya, yang ketiga membuat role dan sebagainya. Apakah ini termasuk ke WBS Pak atau terlalu terperinci? Ya nggak perlu, nggak perlu dianggap terperinci kalau itu ada, anggap pekerjaan itu, karena itu pekerjaan terdefinisi kan. Setup tadi punya maksud tertentu kan, beda kan satu dengan yang lainnya, iya kan? Iya betul. Dan tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak bisa diabaikan kan. Kalau setup satu nggak dikerjakan, nggak kerja, setup orang, setup peralatan dan lain-lain. Ya itu harus dikerjakan. Berarti Anda bisa sendiri itu setup meja, setup server, setup layout ruang kerja, boleh aja kalau Anda anggap sedetail itu. Karena itu nanti waktunya diperlukan supaya bisa dikerjakan, kapan ini dikerjakan, berapa lama dan lain-lain. Jadi nanti aktivitinya kalau cukup detail waktu tasnya biasanya nanti relasinya satu ke activity. Itu detail sekali. Kalau Anda bikin WBS-nya cukup detail, activity-nya nanti relasinya satu-satu itu bisa lebih gampang, tinggal nambahin kapan mulai, kapan dikerjakan ini, kapan mulai, kapan selesai, berapa lama. Tetapi Anda boleh juga tidak terlalu detail, tidak detail sekali. Nah, konsekuensinya nanti Anda harus mecah lagi menjadi activity yang lebih detail. Jadi pilihan ada di desainer. Nah, kalau Anda bisa membuat relasi satu-satu luar biasa. Jadi gampang nanti ininya. Tapi biasanya susah. Relasi satu-satu itu bisa susah. Biasanya relasinya nanti satu tas itu ada beberapa kegiatan. Karena ada kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan sekaligus. Gitu. Contoh, unit testing. Unit testing 1, unit testing 2, unit testing 3. Itu nggak bisa dilaksanakan dengan unit testing saja. Karena unit testing modul 1, modul 2, modul 3 itu punya waktu yang berbeda. Sehingga nanti unit testing mesti dipecah menjadi cukup unit testing aja misalnya. Atau didetailkan unit testing 1, unit testing 2, unit testing 3, tasnya juga bisa aja. Tapi biasanya ada saja yang harus berrelasi satu ke lebih dari satu. Saya pikir itu. Terima kasih. Ada lagi? Halo, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti kan buat yang schedule itu jadwalnya tetap yang harus dipatuhi. Nah, kalau semisal dalam pelaksanaan itu ada keterlambatan, itu apakah si jadwalnya di reschedule atau ditata ulang atau dalam pelaksanaan itu dikerjakan hingga mengejar ketertinggalan tersebut, Pak? Oke, itu teknik yang digunakan oleh para project manajernya, nanti ada caranya, tapi nggak sekarang caranya. Tapi intinya ada teknik yang namanya fast tracking dan lain-lain ya. Fast tracking itu nambah orang dan lain-lain. Ada yang, tapi schedule itu nggak boleh dirubah begitu saja. Misalnya ada kegiatan yang kita harus kerjakan, contoh bikin requirement, rencananya seminggu gitu ya. Nah, ini sudah seminggu kan 7 hari kan. Sudah hari kelima ini kok yang rencana bikin 10 spesifikasi gitu, kok baru dapat 5 gitu, padahal harinya tinggal 2 lagi. Nah, kita bisa memikirkan, wah ini kemungkinan ada masalah nih. Anda bisa melakukan change request, tapi udah harus dikerjakan dulu loh ya, bukan pada saat perencanaan.
rencana direncanakan bikin requirement, nyusun requirement 10 requirement selama seminggu, itu rencananya. Sudah difikskan, sudah ditandatangan. Pada saat pelaksanaan, sekarang sudah dilaksanakan selama 5 hari, kan seminggu cuma 7 hari. Udah 5 hari, kok requirement yang dibuat baru 50%. Baru project manager boleh mulai mempertimbangkan oleh analisis nih. Wah, ini kemungkinan kurang nih, nggak selesai nih. Kenapa kira-kira nggak selesainya? Kurang orang, kurang duit, kurang waktu. Cuma 3 itu kan biasanya, kurang duit, kurang orang, kurang waktu. Nah, Anda tentukan yang mana ini kurang waktunya. Baru Anda mengajukan perubahan penambahan waktu. Harus mengajukan, nggak boleh langsung dirubah. Ke mana? Ke tim proyek. Namanya ada counterpart, ada tim steering committee dan lain-lain di dalam proses yang kita sebut integrated change control. Dinilai di sana, dirapatkan, dinilai. Kalau disetujui karena ini memang kurang waktunya, disetujui bahwa ditambah 3 hari, itu maka schedule-nya dirubah. Berarti proses request Anda diterima. Berarti hasil persetujuan tadi digunakan untuk merubah schedule yang tadinya seminggu berubah menjadi 10 hari. Tapi itu resmi gitu. Ada juga proses yang tadi tidak melalui permintaan, tetapi contoh gini, ya tetap kasusnya misalnya rencana seminggu, sudah hari kelima, kok masih 5 requirement yang selesai, padahal tujuannya 10. Tapi Anda punya stok pegawai, stok tenaga ahli yang belum kepakai. Belum kepakai kenapa? Karena mungkin dia terlalu canggih duluan, ngerjainnya lagi kosong karena udah selesai dulu kan. Maka Anda bisa assign orang itu ke situ untuk membantu. Itu namanya fast tracking nanti kalau nggak salah ini. Jadi Anda boleh, tapi tidak melakukan perubahan. Jadi orang yang nganggur tadi karena pekerjaannya udah selesai, kita assign ke situ. Atau lagi, jamnya diperpanjang, lembur dan lain-lain dengan berbagai konsekuensi yang ada. Dan itu adalah teknik-teknik. Ada yang tidak perlu tidak perlu kepanitiaan gitu ya, ke tim. Ada yang harus pakai tim. Kalau minta waktu pakai tim pasti itu. Terus kalau perlu uang harus disetujui oleh tim. Kalau hanya mengalokasikan karena ada 3 programmer nganggur disuruh bantuin bikin requirement, maka itu sebenarnya nggak masalah. Itu udah tidak perlu pakai panitia lagi. Itu adalah teknik yang digunakan oleh project manager yang kreatif, itu yang ahli untuk itu. Saya pikir itu yang bisa dikerjakan. Nanti kita bahas lagi tahap 1, apa itu fast tracking, apa itu change request dan lain-lain itu setelah ETS, karena itu bagian dari monitoring and control. Oke, ada lagi? Pak, tadi kan yang dibahas itu develop project management plan sangat terencana gitu ya Pak. Nah, jika kasus proyeknya itu berbasis penelitian yang pada dasarnya penelitian itu kan banyak ketidakpastian gitu ya Pak. Apakah masih relevan menggunakan step-step ini Pak? Penelitian itu adalah pekerjaan yang terencana. Kalau Anda mengatakan penelitian pengerjaan nggak terencana, nggak usah meneliti, Anda salah. Yang tidak jelas adalah hasilnya. Hasil penelitian itu tidak bisa dipastikan karena ketidakpastiannya justru hasilnya. Tetapi prosesnya harus terencana. Jadi orang yang meneliti nggak punya metodologi penelitian, nggak usah meneliti, itu udah ngaco. Ada metode penelitian mirip persis juga dengan metode metode di proyek, tapi tahapannya berbeda-beda. Hasilnya yang kita nggak bisa tebak. Karena penelitian yang gagal itu juga menghasilkan
hasil penelitian, cuma nilainya salah. Ternyata tuduhan kita hipotesisnya tidak terbukti. Tapi ya, metodenya sama, nggak boleh penelitian nggak punya metodologi. Jadi penelitian sama, harus punya perencanaan, punya persiapan, punya orangnya juga, punya biaya, punya macam-macam sama. Metodologi bisa digunakan untuk apa saja selama di dunia. Kalau di akhirat nggak bisa, dikubur nggak tanya, ditanya malaikat nggak tahu kita. Oke, ya. Ketangkap nggak maksudnya? Oh ya, ngerti Pak. Jadi secara garis besar memang pasti terencana gitu ya Pak. Tapi mungkin memang ada sedikit perubahan mungkin tadi yang Bapak sebutkan di request change mungkin ya. Sama, nggak boleh. Kalau ada perubahan juga harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan change request, ngawur penelitiannya itu. Bukan penelitian itu, nggak bisa dijamin hasilnya kalau ngawur. Jadi penelitian hasil yang bisa dijamin hasilnya, dipercaya itu adalah kalau metodologinya dipercaya. Metodologi yang dipercaya harus ngikutin aturan, nggak bisa main rubah-rubah aja gitu. Tadinya mau ke selatan, tiba-tiba ke utara, hasilnya ternyata gagal. Nggak bisa begitu. Kalau yang tadinya ke utara, ternyata orangnya yang dicari ke selatan. Jadi minta perubahan, nggak jadi ke selatan, dikasihkan berubah. Biayanya bisa berubah. Orang yang ngejarnya juga bisa berubah. Jadi tetap prinsip saya nggak bisa itu. Penelitian mau siapapun boleh berdiskusi tentang itu. Hasilnya yang tidak pasti kalau penelitian itu, karena namanya juga penelitian. Ada hipotesis. Hipotesis itu kan tebakan, menebak hasil sementara yang harus dibuktikan. Ternyata tebakan saya salah karena datanya begini. Oh, tebakan saya benar karena ternyata sama dengan itu. Ya gitu. Itu nanti ini. Jadi prinsipnya nggak bisa dirubah, sama, harus mekanisme sama. Jadi kalau ada orang meneliti terus bisa nggak, udahlah nggak usah dipercaya, itu bohong. Oke, makasih, cukup saya pikir itunya ya. Ada lagi? Kalau kita cukupkan, ada masalah nggak? Kayaknya daya tahan saya udah mulai, kalau berdiri pasti drop saya. Halo? Sepertinya tidak masalah, Pak. Masalah ya. Jadi kalau masih ada bertanya, saya tunggu 2-3 menit. Kalau nggak ada nanti kita tutup ini. Tapi saya ingin review aja ya sambil santai gitu. Jadi intinya untuk mengelola proyek itu harus punya 2 hal tadi. Punya tahapan proses yang kita sebut proses group. Kita punya pengetahuan yang kita sebut knowledge area. Yang punya proses, yang punya ilmu itu knowledge area. Proses group nggak ada punya ilmunya. Ilmu adalah dimiliki di knowledge area. Cuman setiap ilmu tersebut nggak bisa digunakan di mana saja. Harus digunakan pada waktu dan keperluan yang tepat. Itu diatur oleh yang kita sebut proses group. Jadi proses grup inisiasi disarankan menyusun project charter sama mengidentifikasi stakeholder. Setelah itu selesai, inisiasi selesai, berarti kita punya project nih. Kita belum bisa kerjakan. Untuk bisa kerjakan, ya kita harus nunjuk siapa yang mengerjakan nanti melalui proses lelang. Ya, setelah itu harus ada perencanaan. Perencanaan itu apa yang direncanakan? Seluruh proses knowledge area, tapi di bagian perencanaannya saja. Karena proses area itu tidak mengcover proses perencanaan saja, tapi mengcover proses di seluruh tahapan proyek. Jadi salah satunya tadi yang dilakukan di planning adalah pertama develop project management plan, baru nanti scope-nya, identify scope. Di plan scope management itu tahapannya, batasannya, terus identify scope,
create WBS. Setelah ketemu apa tujuannya di scope, menentukan apa yang harus dikerjakan, tugas apa. Dipecah sampai kecil, tugas kecil. Tugas kecil itu definisinya artinya tugas yang tidak perlu dipecah lagi. Bukan nggak bisa, tidak perlu dipecah lagi. Menurut siapa? Menurut desainernya. Menurut saya dengan menurut Anda boleh beda. Jadi dianggap cukup untuk dikerjakan, cukup kecil untuk dikerjakan. Baru nanti dikonversi menjadi activity atau kegiatan di schedule management. Batasannya plan schedule management. Kalau yang tadi di scope, identify scope, yang fungsinya apa pekerjaannya, apa tujuannya, di sini didefinisikan aktivitas apa saja yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan tugas tadi. Bisa cuma satu activity, bisa juga lebih dari satu activity. Apa itu definisinya? Pertama diurutkan dulu kegiatan mana yang duluan dan paralel serta kegiatan yang kemudian, baru ditentukan waktunya berapa lama, kapan mulainya dan kapan selesainya. Itulah yang disebut definisi kegiatan. Define activity itu. Urutannya siapa, apa waktunya kapan, mulainya kapan, mulainya selesainya kapan. Baru bisa dikerjakan kalau itu udah selesai. Kalau masih tugas nggak bisa dikerjakan. Harus dikonversi menjadi activity. Setelah semua tersusun, setiap tugas diterjemahkan menjadi activity, udah ada waktu mulai, waktu selesai, ada durasinya, baru dikumpulin menjadi satu yang lembaran panjang besar yang namanya schedule. Jadi schedule itu isinya tugasnya apa, kegiatannya apa. Itu kegiatan tugasnya apa saja, kegiatannya apa untuk menjalankan tugas tersebut. Baru ketemulah kita schedule, project schedule. Kalau udah disepakati, jadi istilahnya schedule baseline. Schedule baseline artinya tidak bisa dirubah seenaknya. Untuk merubah perlu mekanisme yang disepakati atau diatur di project. Setelah itu selesai, gampang. Berikutnya PIC-nya orangnya siapa yang melakukan, biayanya berapa, setiap kegiatan peralatan apa saja yang diperlukan, material apa yang kapan dilakukan pembelian alat, itu ngikut semua nanti. Level quality-nya tadi yang dikatakan maka IEEE ditentukan dan seterusnya. So kita bahas lagi ke depan. Saya pikir summary-nya sudah saya lakukan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, saya buka setengah menit, silahkan pertanyaannya. Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan ya. Sekali lagi saya mau tanya, ada masalah nggak kalau kita selesaikan hari ini, kita cukupkan? Yang kalau nggak ada masalah, angkat tangan. Yang menganggap nggak ada masalah. Oke, semua setuju. Jadi kita udah sepakat, kita cukupkan dulu. Selamat berpuasa. Bersyukur saya bisa ketemu Anda karena yang kemarin nggak bisa saya. Oke, sampai ketemu kesempatan mendatang. Selamat berpuasa yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Ya. Halo. Mau ada beli ya? Aku udah pulang. Mau jadi di luar kamu teh? Mau jadi. Soalnya udah habis ada. Tadinya sih mau antar beli kado, tapi ini apa? Karena ada Junit, kayak kamu nanya pulang kirim teh habis. Aku ada Junit.